Hai TGCers, Shalom. Saya dengan Narita. This is my turn. Saya adalah seorang penyintas kanker payudara selama 11 tahun and still counting, dan juga saya ada survivor hysterectomy total alias reproduksi saya sebagai perempuan itu sudah tidak ada. Nah, kenapa saya bisa duduk di sini nih, bisa kesaksian itu hanya karena kasih karunia Tuhan kepada saya dan juga keluarga saya. Saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara. Dan keluarga saya itu sangat bahagia, bahkan dibilang keluarga cemara. Tapi pada tahun 1998, tepatnya 1 Desember, awal badai dalam kehidupan saya itu yang pertama itu mulai. Ibu saya meninggal setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Begitu tiba-tiba, dan itu memberikan perubahan yang sangat besar pada keluarga saya karena ibu saya adalah pemersatu keluarga kami. Beliau punya impact yang besar pada keluarga kami. Di situ membuat saya bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan yang saya sembah, yang saya percaya mampu membangkitkan orang mati, tapi kenapa tidak mau menyembuhkan ibu saya? Sehingga saya dan keluarga saya harus mengalami seperti ini. Saya sih ke gereja, bukan berarti saya nggak ke gereja. Tapi saya ke gereja itu untuk bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kami. Jadi bukan untuk memuji membesarkan nama Tuhan, enggak. Itu berlangsung setelah beberapa tahun sampai akhirnya ya life sudah hidup tuh berjalan seperti biasa, tapi ternyata pertanyaan itu tidak pernah hilang dari pikiran saya. Pada satu saat, saya ketemu dengan suami saya, Benny Nainggolan. Kami punya perbedaan latar belakang yang sangat besar. Jadi pada saat kita menikah, dan kita juga pacarannya nggak lama, kita menikah, kita sibuk mencari persamaan. Tanpa kita sadari bahwa tidak akan pernah ada yang sama. Tapi bagaimana kita bisa menerima perbedaan dari pasangan kita. Berjalan terus, kita sering berantem dan tanpa disangka bahwa itu membuat hati saya juga menjadi keras. Sampai pada tahun 2014, saya punya beberapa benjolan di payudara saya. Saya tidak menganggap serius karena pada saat saya kuliah, saya sudah pernah operasi juga karena ada lemak di payudara saya dan hasilnya itu baik. Dan dokternya bilang bahwa Dek, itu nggak perlu dikhawatirkan, dan kalau ada lagi, nimbul lagi, nggak perlu kamu khawatir, asal tidak mengganggu, kamu nggak perlu apa-apain. Nah, saya take it for granted, saya nggak menjaga pola hidup saya. Saya merokok, terus saya juga jarang makan, saya hanya minum teh tawar saja. Sampai pada akhirnya, yaitu 2014, saya mengambil tumor yang berjumlah 16 biji di kedua payudara saya. Terus saya pulang, saya anggap itu udah pasti sehat karena dokter saya juga bilang, Bu, tidak ada genetis cancer, apalagi cancer payudara, dan umurnya masih 35 tahun, masih muda. Jadi saya berdua sama suami saya, oke lah, santai. Sampai pada satu saat saya ditelepon dari rumah sakit, saya lagi nonton, saya ingat betul, di Pondok Indah Mall. Ternyata susternya menelpon suami saya harus buru-buru ke rumah sakit. Saya tahu sebagai dokter itu bahasanya sudah tidak enak. Kita udah nangis, terus saya udah pokoknya kemana-mana lah. Karena kebayang kalau saya ada apa-apa, anak saya masih kecil, seorang perempuan, Pavia, masih 5 tahun, kalau saya ada apa-apa, saya yang 19 tahun ditinggal ibu aja, carut marut gitu kan. Sampai akhirnya saya benar ke dokter sama Benny, sampai akhirnya memang benar ada salah satu benjolannya itu cancer. Nah di situ saya putus asa,
saya drop. Terus terang saya masih muda gitu kan. Terus dikasih tahu nih bagaimana proses dari proses perjalanan apa yang harus saya lakukan. Lalu dokternya bilang ya sudah, kalau memang mau aman lebih baik mastektomi, yaitu pengangkatan payudara secara keseluruhan. Saya pulang karena saya juga masih pasangan muda, saya juga pikirin ya kehidupan rumah tangga saya, sampai saya bilang sama suami saya, "Babe, kalau kayak gini saya lebih bagus mati aja deh," gitu. Saya nggak mau badan saya ada yang diambil gitu kan. Saya nangis, akhirnya suami saya ngomong, "Udah nggak apa-apa deh diambil, yang penting kamu hidup daripada kamu lengkap tapi kamu tidak hidup," gitu. Itu yang membuat saya kuat dan juga saya lihat anak saya. Akhirnya saya ambil jalan itu, saya radikal mastektomi, saya jalanin lagi operasi, terus saya harus kemoterapi sampai saya botak, yang dulu rambut saya lebih panjang dari ini gitu kan, panjang ini. Saya harus botak bener-bener pelontos sampai pada satu saat saya ngaca. Saya kaget di kamar saya lihat muka saya kok, saya sendiri aja kaget lihat muka saya karena hitam, karena pengaruh obat. Hitam, nggak punya alis, semua bulu di badan saya itu semua habis. Sampai saya lihat di kaca kok tuyul banget gitu, saya aja kaget, saya aja takut gitu. Sampai sebegitunya, dan saya harus kemo setiap 3 minggu sekali. Begitu badan enak, kita harus diderak lagi sama obat kemo. Saya pernah menyerah, terus terang, kemo ketiga atau kedua. Yang tadinya saya mau berjuang demi anak saya, sampai akhirnya saya bilang, saya berdoa, Tuhan, saya capek, saya sudah gak mau, saya mau mati, saya pasrah aja, saya hanya mau nikmatin hidup. Pavia itu milik Engkau dan Engkau juga lah. Ibaratnya saya marah nih sama Tuhan. Tuhan kan yang ngasih penyakit. Nah Tuhan juga deh yang urus anak saya gitu. Jadi saya sampai sebegitunya. Untung saya punya keluarga, suami, anak, ayah, kakak yang memberikan support. Akhirnya saya jalanin. Dan pada saat itu saya terus nih. Yang tadinya saya nggak pernah praise and worship. Akhirnya saya praise and worship. Kenapa? Itulah manusia ya. Karena saya sehebat apapun kita, sebanyak apapun duit kita, karena saya shopping dokter, di Singapura saya 2 rumah sakit, di sini sampai 4 rumah sakit, tetap aja tidak ada satu dokter pun yang secure bahwa saya akan sembuh total, nggak ada gitu kan. Sampai akhirnya saya dipaksa nih sama keadaan, ya udah, hanya Tuhan yang memang pegang kendali. Apapun yang kita usahakan, kita hanya bisa minta sama Tuhan. Saya mintalah saya umur panjang sama Tuhan. Sampai akhirnya saya ke gereja, ada satu pendeta ngomong, dia membawa kisahnya si Nabi Hizkia. Dia bilang Nabi Hizkia ini sakit parah, dia minta perpanjangan waktu. Nah, saya minta perpanjangan waktu untuk apa? Nah, itu saya seperti dicubit nih sama Tuhan, ditegur nih. Kalau lo minta umur panjang buat apa? Gitu kan. Nah, saya dari yang anti pelayanan, bukan anti sih, saya dari yang tidak mau pelayanan, suami saya lagi pelayanan, malah saya sibuk cari kafe untuk nongkrong nungguin dia. Sampai akhirnya saya bilang, oke, Tuhan, that's it, saya mau jadi ibu yang benar, saya mau jadi istri yang benar, dan saya mau jadi mempergunakan hidup saya menjadi berkat. Saya mau menjalani pelayanan sampai itu gitu kan. Sampai akhirnya puji Tuhan berjalan kehidupan saya mampu melewati pengobatan saya yang sampai sekarang 11 tahun saya aman. Tapi tetap pertanyaan pertama, kenapa Tuhan ambil ibu saya dan kenapa saya kena cancer, itu belum terjawab. Dan ternyata itu masih ada di pikiran saya. Jadi setiap saya ada masalah, setiap saya ngaca itu kenapa Tuhan gitu. Karena banyak juga orang yang menghakimi saya gitu, karena lo karena pola hidup lo deh, karena teguran Tuhan deh, karena Tuhan mau nyentil deh, biar lo gak sombong deh. Itu terlalu banyak di pikiran saya sampai saya lupa bahwa sebenarnya kita gak perlu tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Kita tuh kenapa? Berjalan seperti biasa, kita pelayanan, terus kita kena pandemi, terus saya sebagai dokter gigi tidak bisa kerja gitu kan. Sampai akhirnya Tuhan kasih tahu talenta saya masak. Gitu kan, sama suami saya kita buka usaha kuliner dan puji Tuhan bisa menghidupi kita selama pandemi. Itu Tuhan kasih mujizat loh, tapi dasar manusia masih tetap aja kurang sadar. Sampai akhirnya tahun 2021 saya harus operasi lagi. Nah, kali ini saya lebih drop
karena saya udah ada precancer di organ reproduksi perempuan saya nih. Sehingga saya udah harus ambil indung telur, rahim, segala rupa. Dan di situ saya juga masih umur muda, 43 tahun, which is suami saya juga masih muda gitu kan. Kita harus pikir ini semuanya tentang berumah tangga tapi ya sudah, kita berdua sudah bertekad, udah gak apa-apa, yang penting bisa ngebesarin anak sama-sama. Gampang sih di mulut, cuman pada saat saya menjalani, di situ saya yang merasakan, di situ saya paling marah sama Tuhan. Saya bertanya nih, Tuhan, kayaknya gue gak dosa-dosa amat nih gitu kan. Kenapa nih kebanggaan sebagai perempuan udah diambil setengah gitu kan. Terus karena saya juga baru punya anak 1, saya pengen punya anak 2 gitu kan. Udah pasti gak bisa karena sudah diambil. Dan puji Tuhan masih precancer 3, jadi nggak perlu kemo gitu. Tapi tetap nih dokter bilang, wah harus check up gini-gini. Pokoknya saya drop lah di situ. Saya kayak ngerasa saya banyak kenal orang, jadi saya tanpa sadar bahwa saya menghakimi orang juga gitu. Kalau sakit ini karena dosa, betapa banyaknya orang yang lebih berdosa dari saya sehat kok. Saya bertanya terus, sampai saya akhirnya gemerusung, sampai akhirnya saya marah-marah dan anak saya menjadi korban. Juga karena saya pokoknya kalau udah marah itu udah maksimal. Sampai akhirnya, saya ada satu titik saya capek bertanya sama Tuhan. Apalagi kalau saya udah kumpul tuh cewek-cewek tanpa mereka tahu ya kalau saya udah diambil rahimnya, wah gini-gini, pokoknya saya agak menjadi bahan bulian gitu. Dan kalau orang lagi menginikan saya, oh enak ya gitu kan, nggak kelihatan tua masih ini, karena saya udah umur 46 tahun tapi kalau masih ini gitu kan, mereka nggak tahu dalam hati saya gitu apa yang terjadi dalam hidup saya gitu. Sampai akhirnya satu titik, sudah berapa tahun saya ngerasa bahwa saya nggak perlu tanya sama Tuhan lagi. Kenapa ibu saya diambil? Kenapa payudara saya diambil? Kenapa rahim saya diambil? Saya nggak perlu tanya lagi sama Tuhan. Karena saya nggak akan pernah dapat jawabannya. Kecuali kalau kita meninggal ya, kita ketemu langsung. Jadi di situ titik saya kembali, ternyata Tuhan ngasih perputaran-perputaran itu, saya masih harus jalan lagi berputar-putar. Saya harus nggak kembali. Dengan kembalinya saya nggak perlu bertanya sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Enggak. Jadi saya hanya bilang sama Tuhan bahwa Tuhan, sampai doa saya nggak nanya lagi, sampai cuman saya doa, Tuhan kalau boleh saya jangan jadi Ayub deh. Itu. Apapun yang boleh terjadi, saya tahu ini seizin Tuhan, karena di Alkitab pun gak akan mungkin satu helai rambut kita pun akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi saya di situ saya hanya berkata dalam hati saya bahwa Tuhan tahu, Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Dan penyakit saya bukan karena hukuman, bukan karena apa, tapi adalah supaya saya menjadi hidup yang lebih baik. Saya punya pola hidup yang lebih baik, bisa menjadi berkat untuk orang, itu adalah impian dan cita-cita saya. Dan saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan, semuanya boleh terjadi, cuman tolong jangan lepasin tangan saya. Dan kalau Tuhan udah tahu saya nggak kuat, tolong stop. Udah, itu aja. Karena kalau kita menerus bertanya sama Tuhan dan itu tidak kita dapat jawabannya, itu yang bisa membuat iblis mempermainkan mindset kita, membuat justru kita akan lebih jauh dari Tuhan dan kita nggak tahu rencana apa yang Tuhan mau kasih dalam hidup kita. Just percaya aja bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai sejahtera. Jadi intinya bagi kalian, saya nggak tahu apa yang terjadi sama diri kalian. Apapun masalahnya, boleh nggak tanya sama Tuhan? Silahkan.
Tapi jangan itu menjadi acuan dalam pikiran kalian. Sekali, 2 kali boleh nangis, boleh apa, terserah. Tapi percayalah, sebanyak apapun duit kalian, sehebat apapun karir kalian, sehebat apapun pelayanan kalian, percaya deh, hanya Tuhan satu-satunya yang punya delegasi dalam hidup kita. Jangan pernah prasangka yang buruk sama Tuhan. Walaupun prosesnya gak enak. Saya gak bilang proses kalian tuh mungkin lebih mudah atau lebih susah. Cuma percaya aja. Setiap orang punya proses yang berbeda-beda. Karena setiap orang punya kekuatan yang berbeda-beda. Setiap orang punya salib yang berbeda-beda. Just believe bahwa Tuhan Yesus adalah jalan putaran kalian yang terakhir. Gak akan ada lagi. Percaya aja, jangan pernah berprasangka buruk sama Tuhan. Nah, sekarang saya sudah dapat banget pertanyaan saya. Dari pertanyaan pertama, kedua, dan ketiga. Jawabannya saya udah ada. Just trust your God. Percaya aja sama Tuhan dan jalani prosesnya. Demikian kisah saya. Now it's your turn.